andai gue ketemu lagi sama orang ini ya, gue bakal balas jasa dia. Kamu kayaknya mau mengadu domba saya sama suami saya. Dia ngasih uang, dilempar aja 20.000. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia, menghadirkan cerita inspiratif dari orang-orang Indonesia hebat di seluruh dunia. Kali ini aku mau ngobrol lagi sama narasumberku yang punya pengalaman hidup yang inspiratif banget. Beliau sebelumnya sudah ada di vlogku. Langsung aja kita sapa Satria Ponde. Halo Uda, apa kabar? Halo Nelma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar? Baik, kamu gimana Nelma? Alhamdulillah baik. Memang channel Nelma aku tonton, banyak sekali orang-orang yang bikin aku termotivasi juga, Karena motivasi itu kapanpun, setinggi apapun kamu butuh motivasi. So your channel really good. Aduh, terima kasih banyak. Jadi di video sebelumnya teman-teman, aku pernah ngobrol juga sama Uda Satria mengenai pengalaman hidupnya. Dan kali ini aku mau dengerin cerita yang belum pernah diungkap. Ceritain dong, waktu dari Padang itu kamu ke Jakarta, kamu sempat melakukan sesuatu hal yang cukup pahit sebenarnya, boleh dibilang gitu ya? Well, kind of, ya, semacam itulah. Nggak Gimana? terlalu pahit sih, nggak juga. Cuman bagian dari hidup aku lah ya. Tamat sekolah, kan teman-temanku semuanya daftar universitas ya kan, masuk kuliah. Kan sibuk, ada yang bimbel, ada dia aku kan dari background yang beda, financial. Kalau netap di Padang, kamu sendiri tahu kerja di Padang gimana. Buset ya, nggak mungkin lah. Lebih baik merantau, tinggalkan kampung dan mencoba hidup baru dan tidak berada di keliling-keliling orang yang mungkin saya akan jealous, akan merasa oh orang-orang kuliah tapi aku kok enggak. Nah, itulah ketemu sama kakak di Tangerang, tinggal sama dia, terus bantu dia kerja. Jadi kakakku kan jual pakaian, dibeli dari Tanah Abang, kemudian itu dijual di Tangerang di toko di Pasar Kemis kalau nggak salah. Jadi di sana itu aku yang nungguin, kemudian juga bawa dagangan itu di pasar-pasar di pelosok-pelosok pabrik. Nah, untuk bawa barang itu kan harus nyetir. Tapi kakakku ada mobil pickup itu loh. Jadi aku diajarin. Itu dalam cuma satu hari ngajar mobil, besoknya disuruh bawa sendiri. Waktu itu kan 18 tahun, jadi ya nggak takut. Tapi waktu itu malah senang ya kan, mau bawa mobil sendiri, nyampe di pabrik yang rame. Tangerang itu kan kayak adiknya Jakarta Pusat ya kan, rame banget. Bawa barang sendiri, parking sendiri, bangun jam 4 pagi, jemput mobil ke perumahan, jalan kaki sekitar 5 kiloan lebih lah pokoknya. Pokoknya dalam 1 jam jalan dari kedai kakakku itu ke rumahnya dia. Sendiri aja, nggak ada teman. Jadi berusaha untuk komunikasi dengan orang-orang yang baru, tapi banyak orang Padang juga karena orang Padang kan suka banget berdagang ya kan. Tapi karena apa ya? Karena aku tuh lumayan riang, nggak ada beban rasanya, pengen aja gitu ya kan. Alhamdulillah banyak yang laku. Jadi kakakku itu memperluas jangkauan daganganku ini loh. Jadi dia ngasih barang lagi, tapi jualannya di luar Tangerang, pergi ke Serang, buset, gua nggak kebayang nih sekarang, ke daerah-daerah yang aku nggak pernah kunjungi ya kan. Itu umur 18 tahun ke Tanah Abang pergi sendiri, beli barang juga, bawa pulang sendiri, naik angkot yang teriak-teriak gitulah ya kan. Kita harus kejar bukan angkot lah ya, apa namanya itu? Pokoknya bus itulah yang dari Tangerang ke Jakarta gitu. Turun di Selipi. Nah, kalau kamu nggak ngeloncat naik ke sana, kamu nggak bakal naik. Karena kalau berhenti, bawa itu tenteng sendiri loh, pakai karung loh Nel, tinggi gitu kan. Pokoknya banyak, nawar sendiri. Gua nggak ada skill di bidang itu, di bidang perjualan ini. Pokoknya terjun aja lah, yang penting pasti ada solusinya. Habis itu jual sendiri, yang jelas kakakku cuma ngasih modal aja.
Tapi modal dan keuntungan aku nggak ada. Oh God. Jadi walaupun terjual banyak, sebanyak apapun, yang aku nggak ada dapat gaji. Paling dikasih apa ya, beli mie rebus, itu udah wow gitu. Oh God. It's hard to say. Tidur di lantai toko itu di bawah baju. Baju itu kan di gantungan ya. Nah di bawah itulah aku tidur. Buset. Tapi masa muda lah ya. Ya biasa aja sih sebenarnya. Cuma pakai tikar aja gitu. Walaupun kerja kaki lima, aku tetap daftar-daftar gitu. Kalau ada waktu, daftar ke PT-PT kayak Gajah Tunggal. Karena di iklannya Gajah Tunggal itu dibilang kalau karyawan yang berprestasi itu akan dikirimkan sekolah training di luar negeri di Eropa. Ada tes-tes, sudah lulus sekali dua kali, pas tiga kali itu adalah dapat isu kalau yang akan lulus itu orang-orang yang dikenal, orang dalam di pabrik. Di tahap itu aku gugur. Ya udah, fokus dagang aja dulu ya kan. Ada suatu saat yang paling aku nggak lupain itu pergi ke Pandeglang. Itu lumayan jauh dari Tangerang. Ya, boleh. Nah, Emang jauh banget itu. jadi barangku ditumpangin ke tempat si abang itu. Cuman mobilnya juga pickup. Jadi barang semua itu tinggi dari mobil loh. Lo tau nggak gue di mana ininya posisinya? Di atas, Gue di atas barang. gua di sebelahnya itu loh, di sebelah barang yang kayak gini menunjang. Gua di sebelahnya sini berdiri Ya Allah. dari Tangerang sampai ke Pandeglang. Bayangin kalau gua ngantuk atau keceboblosan dikit, plang jatuh gitu. Tapi Allah maha ini ya, maha pelindung. Sampai malam di sana nggak tahu daerah segala macam, ya carilah tempat gede di mana mau ditaruh ini tiang kaki lima ini. Kita harus pajang barang dulu pas baru nyampe. Kalau pagi orang udah rame, kita bangun nggak sempat ya kan, kapan lagi jualannya. Tidur udah jam 12 malam, gua tidur di atas rumput sampai pagi. Gua tidur barang dipajang, di bawahnya itu kan cuman rumput. Nah di sana aja gua tidur. Itu nggak akan pernah terlupakan seumur hidup itu. Nah, kamu berapa bersaudara, Satria? Aku 6 bersaudara, seayah seibu dan satu seibu. Jadi sebenarnya kakak kamu nih udah duluan merantau ke Jakarta, kemudian kakak punya usaha dan kamu ikutlah ke Jakarta gitu ya, demi untuk sebenarnya mewujudkan cita-cita kamu untuk keluar negeri gitu. Beliau udah bertahun-tahun di Jakarta. Udah punya rumah juga ya kan. Kamu udah bantuin dia gitu. Kamu memang sebelumnya nggak tahu kalau kamu bakalan kasih kamu misalnya upahnya. Nggak pernah sama sekali. Yang aku tahu itu ya kita sama kakak pastilah kakakku pengen yang terbaik buat aku ya kan. Karena iparku itu dulunya baik sekali sama aku waktu aku masih sekolah. Dia seperti mendapatkan adik gitu ya, adik cowok, karena dia nggak punya adik cowok, jadi dia senang banget kemana-mana pasti bawa aku. Jadi aku pun nyampe di Jakarta senang banget ketemu dia gitu kan. Jadi ngerasa kakak. Tapi karena amak di kampung memfasilitasi mereka, karena amak juga nggak mau mereka terbebani dengan adanya aku di Jakarta. Jadi amak jual gelang emas buat bantu mereka beli mobil yang aku bilang tadi itu. Cuman karena kebanyakan orang kita itu kalau udah naik level, maksudnya sedikit aja lebih maju, dulunya cuman naik public transport, sekarang punya mobil sendiri, walaupun mobilnya cuma pickup ya, kalau kita pikir-pikir ya kan, personalitasnya berubah, merasa udah lebih. Ini true story ya, kisah nyata, aku belajar dari situ. Yang merasa lebih dan attitude-nya berubah. Aku nggak tahu orangnya ini aslinya yang mana, aslinya yang sekarang yang agak sombong, yang atau karena dulu itu karena mereka nggak ada makanya mereka baik. Jadi confused juga bagi aku. Sempat aku untuk minta uang pendaftaran itu pendaftaran ke pabrik-pabrik ya untuk jadi karyawan gitu ya kan. Dia ngasih uang dilempar aja 20.000. Nggak bakal lupa itu. Terakhir di sana itu pas ada apa namanya itu satu pertandingan bola, karena dia kakak iparku ini udah populer lah ya
komunitasnya dia, karena dia yang pakai mobil. Jadi dia senang ngajak temannya itu bawa pergi sama mobilnya, apakah acara mau lihat bola, pokoknya namanya itu naik gitu. Dan I'm happy with him, you know. Di satu saat waktu ada acara bola, dia drop aku ke tempat jualan yang kalau malam itu picik banget gelapnya. Gelap segelap-gelapnya. Mungkin di kampung gua lebih terang daripada tempat itu. Walaupun tempatnya di Tangerang, pasti yang nonton kalau dari Tangerang ngerti itu. Gua di sana jam 4 udah mulai diantarin, pajang ya kayak hari-hari biasa, tapi udah mau maghrib, orang-orang udah mulai pulang ya kan, menunggu-nunggu semuanya udah yang lain-lain mau bantu ngikut sama mereka, tapi mereka punya barang sendiri ya kan. Jadi nggak muat, barang gua kan banyak juga. Dan jemputan nggak datang-datang. Gua sendiri aja di sana, nggak tahu gimana ini nasib gua, mau ditinggalin barang sayang ya kan, nanti dicolong, ya terpaksa lah duduk di sana, lapar minta ampun. Nggak You know. pegang uang sedikit pun? Nggak ada, ya uang jualan ada, tapi aku di pertengahan lapangan gitu loh. Oh. Mau kemana ya kan? Biasanya kan karena dijemput kan biasanya pas nyampe di tempat rumah di toko itu kan langsung makan, ada nasi sekalian ya kan. Tapi hari itu nggak dijemput, ya gue nggak prepare, dijemput sampai jam 8 baru datanglah mobil. Nah, di situ pertama kali aku itu komplain dalam arti kata menjelaskan, jangan sampai kayak ini lagi gitu ya kan, bilang ke kakakku. Nah, kakakku diam dan menerima pengaduanku. Esok kan hari paginya dia datang marah-marah, kamu kayaknya mau mengadu domba saya sama suami saya, gara-gara kamu di sini saya akan bertengkar sama suami saya. Nah, aku ngambil kata-kata gara-gara kamu ini. Jadi, oh berarti gua jadi masalah sebenarnya ya kan. Bagaimanapun beliau kan kakak aku ya kan. Dan akhirnya ya udahlah, pergi kamu dari sini katanya ke gua. Diusir? Ya, gua nggak ada demi Allah bukan menutup-nutupi, gua nggak ada salah sebenarnya. Nggak ada mengajukan pembelaan gitu? Enggak, kakakku udah jauh lebih tua dari aku, Nel. Kayak umur 18, dia udah 40-an lah sekitar itu. Jadi aku ngerasa dia tuh juga guruku waktu kecil, kan guru TK ya kan. Jadi aku ngerasa orang tua gitu ya kan. Dan gua nggak dikasih uang, pergi diusir gitu aja. Gua mau kemana itu nggak ya, rasanya nggak peduli ya. Jadi selama di sana itu alhamdulillah sih orang-orang sekitar toko itu kenal sama aku loh. Jadi kalau ada waktu luang itu pergi ke kos-kosannya si abang-abang, si mbak-mbak. Sering main di sana, main gitar, dan mereka senang sama aku. Kadang ditawarin tidur di tempat mereka. Nah, ini yang orang yang berjasa aku rasa di saat itu. Walaupun bantuannya itu nggak sepenuhnya, tapi memang ada bantuan dari orang ini yang ada 2 abang, kos mereka dekat-dekatan, orang Jawa, lupa namanya, buset, andai gue ketemu lagi sama orang ini ya, gue bakal balas jasa dia. Aku mau jual gitar. Nah, gitar ini pembelian dari kakak iparku ini, yang aku bilang dulunya sayang sama aku. Mau jual gitar ini, cuman itu aja yang aku punya, gitar sama baju. Jadi, mau jual ke abang itu. Dia jawab, bawa aja gitarmu, kamu suka main gitar, saya kasih aja, saya pinjamin katanya, 50.000 katanya. Kalau kamu sempat suatu saat ketemu, nggak apa-apa kamu balikin, tapi kalau enggak, ikhlas katanya. 50.000 lu tahu kan banyaknya waktu 2004 loh. Terus abang yang satu lagi ngasih 50.000. Nah sisanya kalau nggak salah tiket itu 200.000, sisanya gue pinjam sama pedagang orang Padang yang tinggal di dekat rumah di kampung. Minjam ke dia dan dia bilang kasih ke emaknya di kampung. Udah dapat 200.000, bawa barang, beli nasi bungkus di Tangerang, naik mobil, pulang kampung. Di perjalanan memang aku sempat netesin air mata, uang nggak ada,
cuman ada nasi bungkus. Ya Allah. Nasi bungkus itu gue makan setengah, nasi bungkusnya itu, setengahnya lagi gue makan pas udah di daratan di Jambi. Perjalanan sekitar 30 jam lebih lah, dan keluarga semuanya shock. Mama gimana itu? Aku nangis. Kamu ceritain semuanya ke Ama? Aku nggak ceritain. Kakakku yang cewek lain nelpon ke kakakku yang di ini, yang di Jakarta. Aku sedikit pun nggak pernah mengadu, nggak pernah menceritakan sama sekali. Yang menyertakan detail gini nggak ada. Sampai di YouTube itu pertama kali aku terbuka. Ya emakku yang bisa nangis. Itu bilang, kamu sekarang ini tujuanmu apa lagi, apa rencanamu? Kalau kamu mau kuliah kayak teman-temanmu, nggak apa-apa, saya bisa jual pakis lagi. Dulu pernah mak jual pakis dari Padang ke wilayah-wilayah lain, dan ternyata yang dapat cuman capek dan penyakit, dan aku nggak mau itu terjadi. Dan aku bilang, ya udah aku ke Padang aja, kursus lah, yang hal-hal yang sedikit bermanfaat gitu. Khusus bahasa Jepang, uang 500.000, terus abakku harus kerja lagi, bantu buat bayar uang kos kan 75.000. Gue itu tinggal di Padang itu ngekos, masih ingat itu kamarnya 1 meter kali 1,5 meter. Itu kerja juga, nyampe di Padang kerja kursus bahasa Jepang, kerja sales, Sales, yang jual periuk, kuali kayak gitu. panci bilangnya ya. Jadi gue dulu pernah daftar, lihat di koran, kamu bisa bergaji 10 juta sebulan. Namanya gue masih umur 18 tahun ya kan, mikir, oh buset gue bakal kaya cepat ini. Tahu-tahunya daftar, ditanya 5 soalnya itu, interviewnya itu, tahu nggak Pancasila katanya. Ya gue tahu lah, oke selamat, Anda lulus, selamat bergabung dengan perusahaan kami katanya. Terus gue disuruh senam-senam, jaga fisik, segala macam. Habis itu udah jam 11, tahu-tahunya datang box, ada panci, segala macamnya. Kamu mau kan langsung kerja? Ya mau dong. Ya, kata gue kan. Langsung diajak naik angkot. Tahu-tahunya gue dibawa ke universitas di mana teman-teman gue kerja. Nenteng lah gue panci 4 loh, 2 di sini 2. Jualin ke kantor-kantor dosennya itu. Gue mikir, buset, teman gue nanti lihat. Bukan apa ya, tapi di dalam jiwa mikir, oh, ya nggak apa-apa kalau memang karirnya bagus. Tapi udah seharian, udah haus, dibeliin mie rebus akhirnya kan. Pulang jam 5, tahu-tahunya gue cuma dikasih uang 5.000. Itu cuma buat angkot gue dari apa namanya itu, dari kos ke tempat kerja dan pulang gitu aja. Ya udahlah, gue besoknya gue nggak balik lagi. Sehari doang. Nggak balik lagi gue. Pada saat kejadian itu, terus ketika kamu pulang, kamu lihat sampai Ama nangis, kita tahu kamu luar biasa sayang sekali sama Ama gitu ya. Apa yang kamu pikirin? Kamu benci banget nggak sama kakak kamu? Tidak sama sekali. Malah nggak kepikiran sama sekali. Berarti journey aku di sana udah selesai. Aku tetap fokus dengan melanjutkan kehidupan gue, masih muda, ya kan? Aku masih ada di dalam benak ini pengen suatu hal yang besar, melakukan hal yang besar, ya tapi belum tahu gimana mewujudkannya. Satria, kamu banyak cerita di video sebelumnya juga soal Ama yang perannya begitu luar biasa membentuk kamu gitu ya. Aku boleh tanya, peran ayah seperti apa? Abah itu lebih ke agama, karena ajaran beliau lah dari kecil yang ngejar aku sampai terpunting-punting karena nggak mau sholat, karena bohong. Udah sholat, udah gitu kan. Kapan lu sholatnya? Kamu semua ini, anak-anak ini bakal jadi batu ini katanya. Nggak mau sholat katanya. Siapa nanti yang bakal menolong kamu katanya kalau udah mati? Kalau bukan imanmu, kerja ke sawah orang ya kan. Tapi secara batin kita lebih banyak interaksi sama ama. Hubungan sama kakak pertama kamu sekarang sama kakak ipar kamu gimana setelah kejadian itu? Kakakku cerai akhirnya, karena kakak iparku berselingkuh. Akhirnya balik kampung.
Nah, Oke. selama aku di Jerman, karena ya beliau kakakku, jadi aku support. Bagaimanapun kakak kandung ya kan. Pada suatu saat dia meminta maaf apa yang pernah dia lakukan sama aku. Dia memang mengakui kalau dia salah, dia nggak seharusnya begitu. Karena kejadian tersebut, aku menyadari bahwa, hai, yang bantu lu itu bukan keluarga lu, bukan siapa-siapa. Yang bantu lu diri lu sama Allah itu aja. Orang tua mensupport, tapi kalau lu nggak bantu diri lu, nggak ada siapa-siapa pun. Kalau ya itulah yang menyadarkan gue. Seandainya gue suatu saat meleset, gue nggak yakin orang bakal bantu gue, walaupun gue udah bantu orang. Makanya sampai sekarang gue harus safety kehidupan gue sampai ya insya Allah sampai tua ya. Kalau boleh jujur, bukan nyombong, gue itu udah ada punya tabungan gue buat gue sendiri ya. Gue ada tabungan buat gue sendiri minimal sampai gue umur 70 tahun. Berarti rumah gue di sini atas nama gue. Tabungan gue lumayan. YouTube pun makanya cuman lebih ke fun. Ya dapat uang juga gue tabungin. Gue orangnya gila nabung. Selalu deh gue kalau ngobrol sama lo at the end, gue speechless gitu, karena setelah kita melewati itu memang kita bisa melihat gitu ya, oh ya ternyata kita bersyukur dikasih cobaan ini gitu. Tapi pada saat kita mengalami kejadian itu, gue salut banget lo tuh bisa legowo aja nerimanya gitu loh, tanpa harus membenci, dan lo tetap fokus pada tujuan lo tuh apa gitu. Ya, Wah, fokus. Memang benar itu. Dan itu nggak gue buat-buat. Mungkin itu adalah pemberian dari Allah. Kalau pola pikir aku itu harus, move on. Kayak gitu. Jadi nggak balik ke belakang. nah itu tadi yang pahit-pahitnya udah. Aku mau denger ceritanya, kamu sekarang nih udah sukses dengan YouTube kamu, udah punya 80.000 lebih subscriber ya, dan itu waktunya 1 tahun boleh dibilang? Yang aktif, kalau aktifnya belum sampai 1 tahun sih. Mulai aktifnya semenjak bulan April. Aku tuh lihat sekarang kamu kan ada traveling, terus kamu bikin parodi itu yang kocak banget. Tapi aku mau bahas kenapa Nah, kamu mengangkat isu-isu yang sensitif itu. Apa yang pengen kamu sampaikan dari video itu? right. Oke, itu berawal sebenarnya dari dulu sebenarnya aku pengen cerita tentang isu-isu seperti itu. Hidup di sini ya kan, semua kebudayaan, agama, kebiasaan itu kan banyak bertolak belakang dengan kebudayaan kita. Nah di sini kalau kita bicara itu kita harus lihat-lihat orangnya juga ya kan. Maksudnya apakah kita udah dekat dengan orang itu ya kan. Jadi kita bisa bicara hal seperti itu, dan untuk mencari informasi juga untuk lebih berkomunikasi dengan orang penonton aku yang tahu tentang agama, dan ternyata mereka banyak yang tahu tentang agama. Daniel sama Sidel mereka juga senang cerita tentang agama atau hal-hal yang sensitif. Kalau di Indonesia kebanyakan kita kan cerita sensitif, takut mereka tersinggung. Kalau di sini kan kalau kita udah berteman, kan kita belak-belakan aja ya kan. Jadi nggak begitu sensitif LGBT atau agama atau politik. Lu bisa ngomong sama teman lu. Dialog kita di sini kita lebih lebih fokus ke topik tapi nggak menyinggung orang. You know what I mean? Respect perbedaan itu. Dan aku juga mau memperlihatkan ke orang-orang Indonesia bahwa perbedaan itu antara kita tidak menghambat kita untuk berteman, bersilaturahmi dengan orang tersebut. Aku, Del, sama Daniel semuanya berbeda ya kan? Toh kita bisa berteman akrab. Dan intinya juga mau belajar. Seperti aku bilang banyak kan yang komennya bagus-bagus sekali. Dan ternyata penonton gua mayoritas open-minded. Satria, ini dong beberapa pertanyaan terakhir. Aku mau tanya, jadi setelah pengalaman hidup kamu yang cukup keras gitu, kira-kira kamu kalau dikasih kesempatan untuk berterima kasih, mau ngomong terima kasih sama siapa aja? Pasti sama orang tua. Aku itu mimpi sama Mama hampir tiap malam. Aku mimpi ketemu sama Mama terus. Mau udah sholat, udah ngirim Al-Fatihah segala macam. Karena kekuatan batin itu masih ada. Jadi waktu kecil itu jual gorengan segala macam, kakakku kan merengek-rengek, nangis ini minta ini. Gua enggak, Nel.
gue senyum, ketawa, riang waktu kecil bantu emak itu mau ini, mau ngerjain itu, pokoknya riang aja. Kalau orang lain, aku kan suka dengar-dengar cerita orang ya, makanya suka channel kamu. Jadi ya kalau aku mau terima kasih, paling sekarang ini setiap saat orang bilang itu paling 2 cowok yang ada di Tangerang itu. Kalau mereka sempat nonton channelku dan masih merecognize-ku, please hubungi gue pengen banget terima kasih tatap muka sama abang yang berdua itu. Terakhir dong, kasih pesan buat teman-teman yang lagi berjuang dan mereka punya mimpi besar untuk keluar negeri, Satria. Yang jelas be real. Be real. Jangan halu. Karena banyak kan yang mikir keluar negeri, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue begini, tapi gue begini. No excuse. Coba kalau melakukan sesuatu itu, jangan terlalu banyak alasan. Dan lakukan perubahan. Itu yang paling pasti. Gue pelajari persyaratan dulu. Apa sih persyaratan ke luar negeri? Ya tentu bahasa ya kan. Manapun kita kalau udah nggak di NKRI pasti bahasa. Nah, persiapan itu dulu. Itu 3 tahun aja deh. Kan ada yang bilang, oh gue udah nyampe di sana nanti juga udah bisa. No, ini persyaratan untuk ke sana. Pelajari skillnya dulu. Nah tanya-tanya ke orang, emang apa sih peluangnya? Jangan mau ke luar negeri, ya usaha dari diri sendiri dan banyak belajar. Kesuksesan itu kan nggak harus di luar negeri kalau menurutku. Kesuksesan itu di saat kita sudah menyenangi apa yang kita lakukan. I think that you succeed dan sudah membahagiakan orang yang kamu cintai. Jadi menurut kamu Sekarang, udah sukses belum? belum. Kalau di karir sih oke lah. Tapi kalau secara kehidupan belum sukses sih. Jadi plan kamu mau ngapain lagi nih? Kan waktu itu kamu ya bilang kamu udah cukup membahagiakan ama, sudah keluarga kamu support, terus mau ngapain lagi? YouTube kamu udah gede. Aku mau berbagi sama orang itu dari hati paling dalam. Aku mau mendirikan foundation. Nggak tahu kenapa loh, Nel. Ini nggak tahu kenapa gue apa keserang malaikat apa atau gimana, nggak tahu. Akhir-akhir bulan ini lah, beberapa bulan ini kok gue mikir pengen banget deh gue ini berbagi, bikin foundation, bikin charity, bikin kegiatan amal. Member gue di ini udah mulai bertambah, sekarang udah 18 orang itu Ya, donatur tetap ya. Jujur uang bagi gue nggak nggak ada masalah dalam kehidupan gue lagi. Untuk level saat sekarang ini gue nggak ada bermasalah sama uang sama sekali. Mudah-mudahan gue bisa bikin a foundation, Satria Ponde Foundation. ya mudah-mudahan niat mulia kamu bisa terwujud, mudah-mudahan disegerakan, mudah-mudahan makin banyak yang bisa merasakan manfaat dari niat kamu tersebut. Karena ini platform banget bagi aku loh, Nel, untuk mewujudkan itu. Karena penontonku, alhamdulillah, orang-orang yang hampir sejalan sama, malah ada yang sejalan dengan kehidupanku. Jadi mereka nonton videoku dari kecil, banyak loh yang komen, yang ngirim DM, Bang, kita sama loh nasinya. Tapi saya nggak keluar negeri, alhamdulillah saya sekarang udah kerja di BUMN. Saya sekarang di New Zealand. Dulu saya juga jualan loh Bang. Dulu saya juga kerja cleaning service ya Bang. Alhamdulillah saya sekarang di Toronto, di Kanada. Jadi gue mikirnya, buset ini orang-orang yang kayak gue ini kayaknya fondasi kehidupannya itu terbangun karena kehidupan loh. Niat kuat banget itu yang bisa mengantarkan Satria bisa ada di posisi sekarang ini gitu. Dia bisa jadi akuntan di perusahaan besar di UK, kemudian juga YouTube-nya sukses dengan sebentar lagi 100.000 subscriber gitu. Oh, amin. Banyak banget yang aku bisa pelajarin. Fokus dengan apa yang kita mau. Satria udah tahu dari kecil dia mau keluar negeri. Dia mau memperbaiki nasibnya. Kemudian dia cari informasi apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dirinya persiapkan supaya dia bisa keluar negeri. Dan dia lakukan itu tahap demi tahap. Terus yang kedua adalah Satria ini anak bontot. Waktu dia kerja di luar negeri pun di Jerman itu kerjanya ada di videoku sebelumnya, itu kerjanya kayak apa tahu ya, berat banget. Tapi dia tetap
support keluarganya, dia berusaha membahagiakan orang tuanya, dan aku rasa itu juga salah satu alasannya kenapa dia bisa sukses. Dia begitu memuliakan orang tuanya, dia membantu saudara-saudaranya. Jadi Allah mudahkan rezeki untuk dia. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran baik yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian contoh. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat. Aku makasih banyak kamu udah mau sharing. Sama-sama Nelma. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.